Bahwa khusus untuk Pak Hasto dan Pak Thomas Lembong, kan satu ya, tadi saya sudah send bahwa Presiden ingin bersama-sama dengan semua kekuatan politik. Dan beliau buktikan, beliau rela menjadi Menteri Pertahanan setelah diajak oleh Presiden Bapak Jokowi dalam rangka untuk bersama-sama membangun. Sekarang beliau menjadi presiden juga sama, tapi tidak pernah memaksakan. Nah, beliau selalu berkata dengan jujur, nurani, itulah yang kami terjemahkan. Sehingga proses pengusulan itu terjadi. Jadi kami menerjemahkan itu. Tapi dua nama ini last minute atau sengaja dibatasi supaya... Enggak, itu sebenarnya prosesnya sudah sebelum lama sudah diperbincangkan di mana bersama-sama dengan tim dari Presiden ya, kemudian juga bersama dengan Pak Dasko, juga Pak Mensesnek, yang pada akhirnya Presiden, saya ingin katakan bahwa dengan pemberian amnesti dan abolisi kali ini, khusus kepada dua orang yang kita sebutkan tadi, Presiden sama sekali tidak dalam kerangka untuk mencampuri proses peradilan yang sudah terjadi. Karena itu baru disampaikan sesudah. Ya, jadi tidak ada masalah dengan proses peradilan sebelumnya. Tapi kemudian kan kita tahu bahwa Presiden tentu juga punya penilaian, kemudian memperhatikan publik, dan kemudian pada akhirnya saya mengusulkan itu dan itu bisa diterima. Saya tahu karena saya pernah langsung mendengar bagaimana niat Presiden Prabowo untuk ingin supaya bersatu semuanya. Karena kan kami beberapa Pemret juga pernah diundang. Tapi kan ini tadi sesuatu yang sifatnya bukan berdasarkan pasal-pasal hukum nih Pak Menteri. Nah, kalau untuk Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini, pertimbangan hukumnya apa yang mendasari abolisi dan amnesti? Saya pikir semua sama ya, jadi nggak ada bedanya. Sekali lagi itu hanya perspektif saja. Jadi kalau ada yang bilang dulu pemberian amnesti kepada yang lain di zaman-zaman presiden yang lalu bukan berarti yang bersangkutan itu tidak melakukan tindak pidana, ya kan? Kadang-kadang pertimbangannya di luar itu. Wah, mereka orang kecil yang tidak punya akses kepada lembaga-lembaga, itu subjektivitasnya pasti ada. Nah, termasuk di dalam hal ini kami mengusulkan itu kan tentu dengan pertimbangan baik hukum maupun pertimbangan yang lain, tetapi khusus Kementerian Hukum pasti memberikan pertimbangan hukumnya. Apakah itu memungkinkan? Mungkin. Dan itu bukan perkara yang terlalu rumit, pelik untuk kita didiskusikan. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ini saya merasa berterima kasih nih, karena ternyata di hari Sabtu, hari yang biasanya kalian juga anak-anak muda suka istirahat, katanya healing, ada narasumber yang belum bisa healing karena saya memohon waktu untuk wawancara, dan kali ini saya ada di ruangan Menteri Hukum Republik Indonesia Pak Suparman Andi Aktas. Bang Menteri, wah luar biasa ini. Terima kasih ya waktunya. Saya yang terima kasih kesediaan Mbak Uni di hari Sabtu. Dan saya senang sekali bisa berinteraksi dengan Mbak Uni. Ya, kalian tahu bahwa tanggal 1 Agustus ya, kita jagat perpolitikan Indonesia dibuat gempar oleh sebuah keputusan politik, sebetulnya terobosan, tapi berkaitan dengan dua kasus yang menimpa Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Tom Lembong mendapatkan abolisi, Hasto politisi PDIP mendapatkan amnesti, dan sejak itu saya ngelihat Pak Menteri
Kemarin saya seharian monitor, setengah harian monitor, wah keliling. Tapi yang pertama kali saya mau tanya sebelum yang menjawab yang serius itu, tadi barusan kita makan makanan Makassar. Makan Makassar yang paling disenengin apa, Bang? Ya, ikan bakar lah. Ikan bakar ya, tadi ikan bakarnya enak. Punya restoran langganan ya di Jakarta? Ada sih, tapi di daerah apa nih? Bukan. Apalagi Kelapa Gading ya. Oh oke. Oh di sana memang ada banyak yang enak-enak ya. Kalau menjaga kesehatannya gimana? Alhamdulillah Mbak, saya sekarang sudah mulai jadi habit ya. Saya belajar untuk bisa setiap hari bisa exercise, kemudian ya jalan cepat, kadang-kadang lari. Itu yang membuat pikiran bisa sedikit lebih fresh. Ya tadi saya lihat Pak Menteri juga makannya nggak terlalu banyak ya. Bagian dari apa namanya, katanya kan sebenarnya ajaran agama juga berhentilah sebelum kenyang, katanya begitu ya. Nah, ini benar-benar waktu jumpa pers ya, jumpa pers di DPR dengan Wakil Ketua DPR Bang Sufmi Dasko itu benar-benar mengagetkan semuanya. Ini kok kayak ada silent operation yang nggak banyak yang tahu. Tapi sebenarnya proses untuk sampai ke keputusan abolisi buat Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto itu berapa lama, Bang? Jadi gini, saya harus sampaikan dulu ke Mbak Uni dan kepada seluruh teman-teman pemirsa semuanya. Ide tentang pemberian amnesti itu murni lahir dari Bapak Presiden. Tapi belum menyinggung nama siapapun. Jadi pertama kali dulu saya sudah di media pun sudah berkali-kali saya sampaikan. Waktu saya diundang untuk masuk di dalam kabinet, teman-teman media semua juga ikut. Saya hadir. Pak Prabowo waktu itu ditemani oleh Pak Dasko dan saya bertiga di dalam. Beliau hanya titip dua hal pada saya. Dan yang pertama beliau titip adalah, tolong saya pingin setiap kali akan ada perayaan 17 Agustus, saya ingin ada amnesti, ada gerasi, ada yang lain, termasuk rehabilitasi. Yang kedua beliau sampaikan ke saya, Pak Pratman, saya titip satu lagi, kamu jangan pernah korupsi. Itu yang menjadi hal yang menurut saya sih tidak kaget ya, karena kami bersama-sama dengan menemani dan berinteraksi dengan Bapak Presiden Prabowo kan sudah cukup lama sebagai kader beliau di partai. Kami tidak kaget kalau kemudian beliau sekarang mengambil tindakan yang seperti sekarang. Karena kenapa? Dari dulu selalu beliau keluarkan pepatah-pepatah kuno yang dari Tiongkok ya, bahwa satu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan 1000 kawan terlalu sedikit. Maknanya kan filosofinya itu dalam sekali. Bapak Presiden selalu yakin bahwa menyelesaikan semua persoalan di Republik yang kita tahu semua apa masalahnya, baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya, itu kompleksitasnya tinggi. Karena itu saya bisa memahami kalau kemudian Bapak Presiden selalu ingin mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu. Jadi saya menangkap filosofi itu. Sehingga kemudian kami mempersiapkan. Jadi Kementerian Hukum setelah selesai saya dilantik, hal pertama yang saya kejar itu adalah melaporkan. Dulu saya sudah pernah laporkan ke beliau progres menyangkut soal pemberian amnesti. Kami bersama dengan Kementerian Infras melaporkan bahwa terjadi overkapasitas di lembaga, terutama perkara-perkara narkotika. Kemudian juga ada orang-orang yang selama ini sekarang masih ditahan dalam kasus penghinaan kepada kepala negara yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kemudian juga ada orang-orang yang melakukan gerakan makar tapi tanpa senjata di Papua.
Kemudian ada juga orang-orang yang melakukan tindak pidana tapi umurnya sudah termasuk golongan lanjut usia Di atas 70 tahun di ya. atas 70 tahun. Dan juga ada golongan orang-orang yang menderita penyakit paliatif. Nah, semua ini terutama yang narkotika ya. Data awal kan dimunculkan ke kami 44.000 ya. Dugaan awal sebenarnya itu kurang lebih 100.000 saya pertama laporkan ke Presiden karena data dari Kementerian Infokas. Tapi setelah dilakukan verifikasi muncul kemudian 44.000. Sebagian besar itu pengguna narkotika. Tapi setelah kami verifikasi, terakhir saya melaporkan terkait dengan perkembangan amnesti itu pada saat kunjungan kenegaraan Bapak Presiden di Singapura. Saya kebetulan ikut dalam rombongan, saya melaporkan itu. Jadi ini perjalanan bukan suatu yang tiba-tiba. Bahwa khusus untuk Pak Hasto dan Pak Thomas Lembong, kan satu ya, tadi saya sudah bahwa Presiden ingin bersama-sama dengan semua kekuatan politik. Dan beliau buktikan. Beliau rela menjadi Menteri Pertahanan setelah diajak oleh Presiden Bapak Jokowi dalam rangka untuk bersama-sama membangun. Sekarang beliau menjadi Presiden juga sama. Tapi tidak pernah memaksakan. Nah, beliau selalu berkata dengan jujur, nurani, itulah yang kami terjemahkan. Sehingga proses pengusulan itu terjadi. Jadi kami menerjemahkan itu. Tapi dua nama ini Laksmini atau sengaja dibatasi supaya enggak, itu sebenarnya prosesnya sudah sebelum lama sudah diperbincangkan di mana bersama-sama dengan tim dari Presiden ya. Kemudian juga bersama dengan Pak Dasko, juga Pak Mensesnek, yang pada akhirnya Presiden, saya ingin katakan bahwa dengan pemberian amnesti dan abolisi kali ini, khusus kepada dua orang yang kita sebutkan tadi, Presiden sama sekali tidak dalam kerangka untuk mencampuri proses peradilan yang sudah terjadi. karena itu baru disampaikan sesudah. Ya, jadi tidak ada masalah dengan proses peradilan sebelumnya, tapi kemudian kan kita tahu bahwa Presiden tentu juga punya penilaian, kemudian memperhatikan publik, dan kemudian pada akhirnya saya mengusulkan itu dan itu bisa diterima. Pak Menteri tentu mengikuti reaksi dari publik ya dalam 24 jam terakhir. Ada perbedaan reaksi sebetulnya kepada Tom Lembong, lebih banyak yang positif karena dari awal prosesnya dianggap tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Sementara kepada Pak Hasto itu kalau di media sosial tuh hampir tidak ada yang mengapresiasi putusan amnesti ini, justru bahkan mempertanyakan apakah ini berarti hal ini bisa menjadi presiden buruk untuk orang-orang yang didakwa dalam kasus korupsi. Gimana Pak Menteri? Pertama, selalu secara teoritis kita tahu bahwa Presiden itu sebenarnya punya kekuasaan yang sangat terbatas tapi istimewa dalam kekuasaan kehakiman. Yakni yang saya sebutkan tadi, ada hak untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ya. Nah, bahwa perdebatan terkait dengan reaksi publik, Bapak Presiden kan selalu mengatakan, kita nggak mungkin karena kita makhluk hidup, punya rasa dan persepsi yang sama, pasti. Tapi sekali lagi saya tekankan, bahwa pemberian amnesti kepada Bapak Hasto dan abolisi kepada Pak Tom Lembong, ini bukan urusan personal. Bukan urusan? Bukan urusan personal. Personal, oke. Tapi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau pasti memikirkan soal bangsa dan negara. Bahwa ada yang tidak setuju, ada yang setuju, itu dinamika dan itu suasana konsekuensi kita berdemokrasi. Yeah. Karena kan perspektif. Yeah.
ya perspektif kita terhadap melihat sesuatu dari sudut pandang mana. Nah, saya ingin pastikan kali ini bahwa apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden dan juga mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia semata-mata karena perspektifnya adalah melihat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Terlepas pro kontra di dalamnya, tapi pertimbangan utamanya adalah keutuhan bangsa dan negara, karena kita memiliki terlalu banyak persoalan saat ini yang harus kita atasi bersama-sama dengan semua kekuatan politik. Saya tahu ini keputusan hukum, tapi berimplikasi politik. Yeah. Ini keputusan hukum, tapi implikasi politiknya ada. Tapi sekali lagi, Presiden punya pandangan yang lebih dari sekedar urusan politik, tapi ini adalah demi negara kesatuan Republik Indonesia. Implikasi politiknya udah ada karena Ibu Megawati sudah memerintahkan PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo ya. Tapi kalau misalnya memang betul presiden-presiden sebelumnya itu sudah memberikan amnesti dan bahkan ada abolisi. Tapi kalau kita ambil yang sempat sangat populer ya, misalnya kasus Baik Nuril ya, diberikan amnesti oleh Presiden Jokowi ya. Tapi itu ada pertimbangan hukumnya. Karena dianggap penerapan Undang-Undang ITE kepada yang bersangkutan dianggap tidak tepat. Nah, saya tahu karena saya pernah langsung mendengar bagaimana niat Presiden Prabowo untuk ingin supaya bersatu semuanya. Karena kan kami beberapa Pemret juga pernah diundang. Tetapi kan ini tadi sesuatu yang sifatnya bukan berdasarkan pasal-pasal hukum nih Pak Menteri. Nah kalau untuk Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini pertimbangan hukumnya apa yang mendasari abolisi dan amnesti? Saya pikir semua sama ya, jadi nggak ada bedanya. Sekali lagi itu hanya perspektif saja. Jadi kalau ada yang bilang dulu pemberian amnesti kepada yang lain di zaman-zaman presiden yang lalu bukan berarti yang bersangkutan itu tidak melakukan tindak pidana. Ya kan? Kadang-kadang pertimbangannya di luar itu dulu. Wah, mereka orang kecil yang tidak punya akses kepada lembaga-lembaga. Itu subjektivitasnya pasti ada. Nah, termasuk di dalam hal ini kami mengusulkan itu kan tentu dengan pertimbangan baik hukum maupun pertimbangan yang lain. Tetapi khusus di Kementerian Hukum pasti memberikan pertimbangan hukumnya. Apakah itu memungkinkan? Mungkin. Dan itu bukan perkara yang terlalu rumit, pelik untuk kita didiskusikan. Berbeda halnya kalau kita berada di dunia akademik. Dan saya bersyukur benar ya. Pertama, reaksi tadi Mbak Uni sudah sebutkan. Saya bangun pagi pun juga sama. Untuk langsung mengecek reaksi publik seperti apa. Dan saya bersyukurnya karena kalangan aktivis dan guru-guru besar dari seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu memberi apresiasi positif. Terobosan. Bahkan saya sedikit mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya. Termasuk baik kedua-duanya gitu loh. Baik itu abolisi maupun amnesti. Nah, karena itu menurut saya feeling politik dan feeling intuisi Bapak Presiden untuk memberikan ini, itu nggak salah. Jadi ini ada risiko politik yang harus ditanggung kalau salah mengambil keputusan. Nah karena itu menurut saya sekarang dengan reaksi seperti sekarang, karena Bapak Presiden tidak punya pretensi. Kalau beliau hanya ingin mendapatkan dukungan, untuk apa lagi? Toh juga kalau sekarang di parlemen dengan suasana yang seperti sekarang kan sebenarnya semua kebijakan presiden begitu mudah untuk dikonsolidasi. Jadi kalau pertimbangan itu menurut saya terlalu tetapi presiden menyadari bahwa ayo bukan berarti dengan bergabung di pemerintahan, memberi dukungan, menghilangkan sikap kritis. Karena presiden dalam hal apapun senang untuk berdiskusi. Saya pikir teman-teman Pemret sudah termasuk Mbak Uni ya, yang paling kritis menurut saya di antara semuanya, dan ya sebagai Pak Prabowo bisa menerima itu. Dan waktu itu ini yang membedakan antara Presiden Prabowo dengan
presiden-presiden sebelumnya yang pernah saya wawancara, Pak Prabowo nggak minta daftar pertanyaan sama sekali. Kalau yang presiden sebelumnya harus kirim pertanyaan, dan Pak Prabowo tidak mensensor, tidak memeriksa materi wawancara sebelum itu dipublish oleh media. Saya rasa itu agak beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Saya tidak mau membandingkan, ya. Itu kan kalau Mbak Uni yang membandingkan, ya Mbak Uni yang merasakan itu. Dan itulah presiden kita apa adanya. Beliau bekerja basa-basi, tidak terlalu. Tapi sekarang saya lihat sudah apa namanya ya, agak lebih ya sepertilah yang disampaikan oleh Mbak Uni. Lebih banyak komunikasi. Kemarin di Sarasehan juga beliau mengatakan memang komunikasi publik itu penting ya. Nah, sekaligus nih gara-gara hal ini, Pak Menteri, seluruh Indonesia jadi mencari. Jadi saya yakin pencarian kata abolisi dan kata amnesti itu jadi jutaan. Betul. Jadi ini semacam pendidikan. Apa sih abolisi, apa itu amnesti? Kita semua di media juga seperti itu, media sosial mencari. Nah, kita gunakan ini untuk explainer. Karena anak muda itu salah satu konten yang mereka sukai explainer. Mengapa Pak Tom Lembong dapat abolisi dan Pak Hasto dapat amnesti? Sambil jelasin Pak Menteri, supaya anak muda ini tahu nih, why? Saya pingin pertama, antara abolisi dan amnesti, konsekuensi hukumnya sama. Bebas. Semuanya ya akibat semua tidak perlu satu tidak perlu dilanjutkan dan penuntutannya maksud saya. Dalam teori seperti juga yang dijelaskan oleh Prof. Mahfud sama, bahwa yang namanya abolisi itu sebaiknya sebelum proses itu berlanjut. Tetapi banyak juga perdebatan yang menyatakan bahwa abolisi itu sebelum ingkrah pun juga boleh. Ya kan? Nah, tapi kedua-duanya sesungguhnya boleh di depannya. Karena dalam praktek, kan kita masalahnya di undang-undang tentang abolisi dan amnesti dan abolisi kita, undang-undang darurat kita nomor 11 tahun 54. Itu hanya terdiri dari 5 pasal, ya. Itu pun terkait penjelasan abolisi dan amnesti itu sangat singkat betul. Nah, kalau saya biarkan aja ini menjadi diskursus supaya nanti ke depannya, karena kalau kita bicara kenapa ini abolisi, kenapa amnesti, dulu ada yang berpendapat bahwa amnesti itu sebaiknya diberikan setelah ingkrah. Prakteknya enggak. Di zaman-zaman presiden kita dulu, Pak Habibie memberi amnesti kepada yang GAM dulu siapa ya? Itu kan amnesti semua tuh kasus GAM dulu. Padahal belum pernah diproses. Yang seharusnya secara teori itu harusnya abolisi. Ya kan? Jadi itu yang penting adalah proses pengambilan keputusannya itu betul-betul didasarkan atas kepentingan bangsa dan negara, bukan karena subjektivitas untuk seperti yang disampaikan. Dan saya jamin bahwa Presiden tidak ada kepentingan personal untuk dalam posisi ini, selain untuk bagaimana membangun merajut terhadap personal, tentu dengan mendengar, melihat, mengamati dinamika yang berkembang di dalam masyarakat. Kan juga disebut-sebut dalam proses persidangan ada nama-nama ya yang Pak Lembong katakan sebaiknya dipanggil juga. Dan yang mengimpor gula itu bukan cuma Menteri Perdagangan Tom Lembong. Nah, apakah dengan abolisi kepada Pak Tom Lembong ini berarti menutup pintu buat kelanjutan dari kasus impor gula yang misalnya? Ingin saya mau sampaikan, siapapun yang menerima grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi, pasti namanya jelas. Jadi hanya buat nama itu? Ya. Jadi sekarang itu pasti, karena namanya harus jelas kan?
Kan jelas, abolisi diberikan kepada saudara atau Bapak Tom Lembong. Mas Tri Kasih. Amnesti diberikan kepada 1175 plus nama dan identitas yang jelas. Gerasi juga begitu. Jadi saya tidak mau berandai-andai. Yang jelas bahwa kalau terkait dengan pertanyaan Mbak Uni tadi, konsekuensi hukumnya apakah itu berlanjut? Yang jelas yang penerima itu yang tercantum namanya. Gitu. Dalam konteks Tom Lembong, apakah pemberian abolisi ini berarti Presiden Prabowo bersama dengan menterinya melihat bahwa memang ada proses yang tidak tepat dalam proses penuntutan hukumnya? Yang jelas, tadi kan di awal saya sudah sampaikan bahwa proses hukum Presiden nggak campur. Oke. Ya kan? Tidak campur nih urusan proses hukumnya, baik yang terjadi di Tom KPK maupun juga di Tom Lembong. Sama sekali nggak pernah Presiden campur itu sampai dengan putusan yang ada. Bahwa kemudian Presiden memberikan amnesti, yaitu karena memang memungkinkan. Karena Undang-Undang Dasar memberi hak itu kepada Bapak Presiden. Kalau yang untuk Hasto, kelihatan sekali quote-unquote ini netizen berpikir ada sebuah transaksi politik, tapi saya yakin Pak Menteri bukan di situ wilayahnya. Tapi pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, apakah tadi hanya Hasto, berarti yang lainnya kalau nanti terkait termasuk, apakah Harun Masiku tetap dicari? Itu silakan tanyakan kepada kalau secara APH. hukum, Karena secara hukum sekali lagi saya katakan yang diberi amnesti ataupun abolisi itu adalah kepada orang yang disebutkan dalam surat keputusan Presiden. Itu clear, tidak menyebut yang lainnya. Oke. Pertanyaan saya terakhir yang berkaitan dengan yang rame ini adalah bagaimana, karena salah satu pertimbangan yang penting bagi investor untuk investasi di Indonesia, dan sekarang ini program yang luar biasa yang sedang digejarkan lah oleh Presiden ya, adalah kepastian hukum. Ya, penegakan hukum, kepastian hukum. Apakah tidak khawatir bahwa ketika ada kasus yang berkaitan dengan korupsi, kemudian mendapatkan abolisi, amnesti, sementara korupsi itu juga menjadi pertimbangan yang penting bagi investor, itu akan membuat image itu akan terganggu, Pak Menteri. Ya. Kekhawatiran itu saya bisa maklumi. Tapi sebenarnya kan kalau kita bicara soal indeks persepsi korupsi kita, itu kan tidak ditentukan hanya karena satu kasus tertentu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk melakukan transformasi sebagaimana yang di dalam ascita untuk reformasi di bidang politik, kemudian juga hukum, kemudian juga di birokrasi, itu yang akan kita bisa menentukan apakah kemudian tata kelola bernegara ini berhasil atau tidak. Jadi bukan case by case. Semua orang akan bisa memahami sebagaimana halnya hari ini reaksi publik yang kami terima. Saya barusan dapat laporan dan juga dari media mainstream hanya dua berita yang negatif. Hampir 400 sekian yang mention itu positif. Kurang lebih 100 netral. Artinya keputusan ini tepat. Dan itu kan persepsi itu kalau sudah terbangun seperti itu juga sama dengan yang lain. Ya. Nah karena itu bagi Bapak Presiden selalu saya ingin katakan, jangan pernah ragukan, Bapak Presiden tidak akan pernah berubah terkait dengan komitmen beliau dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang selalu dipesan kepada kami semua. Saya Mbak Uni, apa yang membuat saya bisa enjoy bekerja sekarang sebagai Menteri Hukum? Satu saja. Karena Presiden tidak pernah, ataupun Presiden bersama dengan partai, tidak pernah membebani saya sebagai Menteri Hukum untuk memberi fasilitas apapun kepada partai maupun. Jadi saya bekerja enjoy dan saya, Mbak Uni bisa menyaksikan kalau Bapak Presiden tidak memberikan itu, saya mungkin tidak bisa se-enjoy ini. Itulah yang saya saking enjoy-nya hari Sabtu pun mau kerja. Mau kerja, saya ikhlas gitu. Nah, karena itu sekali lagi saya terima kasih betul kepada Bapak Presiden. Itulah yang membuat akhirnya kami bisa menerjemahkan program-program beliau dengan
cepat dan memberi dukungan kepada seluruh kementerian untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita semua yang kebetulan sekarang dinakodai oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena kita udah menyinggung pemberantasan korupsi dan salah satu yang penting kan soal digitalisasi. Saya kebetulan pernah, teman-teman, saya udah pernah diajak sama Pak Menteri untuk melihat digital war room-nya di Kementerian Hukum. Lumayan canggih, tapi katanya lagi diperbaiki sekarang. Nah, sekaligus kita update nih kinerja 150 hari Kementerian Hukum. Kita mulai dari digitalisasi. Kenapa kok Pak Menteri melihat ini sangat penting? Satu, kunci daripada pelayanan kepada masyarakat, dan itu tuntutan. Mau tidak mau kita harus ke sana. Berkali-kali saya katakan, yang terpenting bagi kementerian, birokrasi adalah, birokrasi itu kan pelayanan. Siapapun di antara kita, mau masyarakat paling bawah, menengah maupun atas, butuh pelayanan yang cepat. Yeah. Sebelum saya dilantik menjadi Menteri Hukum, dari awal masih menjadi Menteri Hukum dan HAM, kita kan punya pengalaman. Kalau kita dulu bertransaksi ke perbankan, kan setengah mati, kita harus ngantri, kita mau setor juga ngantri, mau narik juga ngantri. Lama-kelamaan perkembangan teknologi, ternyata teller tidak terlalu, karena ATM sudah semakin bagus. Sekarang semua transaksi by phone. Nah, karena itu kami belajar terhadap mekanisme cara untuk melayani nasabah di perbankan. Jadi tim transformasi digital kami itu belajar ke Bank Mandiri. Karena kan di samping kami nasabah yang dilayani dan kita semua, kan enak betul sekarang dengan punya apps yang luar biasa. Semuanya bisa dengan satu genggaman, semua bisa selesai urusan transaksi keuangan kita. Dan perbankan emang yang bagus urusan itunya, secure juga ya. Kalau sudah ada yang bagus, kenapa kita nggak tiru? Ya. Nah, alhamdulillah Mbak Uli, sekarang mock-up-nya kemarin saya baru selesai rapat bersama dengan seluruh jajaran. Mock-up-nya udah selesai. Insya Allah nanti akhir Desember atau paling lambat awal Januari, super apps Kementerian Hukum kita soft launching. Jadi semua layanan nanti di Kementerian Hukum bisa bisa dilakukan lewat super app aja, tidak harus datang ke kantornya apa segala macam ya. Betul. Nah, apa manfaatnya buat negara? Salah satunya tadi untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi itu pasti naik. Pasti naik. Nah, kalau itu kita bersama-sama sebagai pembantu presiden melakukan hal yang sama, ya kita nggak usah terlalu pesimis dengan bangsa ini. Kita yakin dengan dinakodai oleh Bapak Presiden, kita optimis. Indonesia pasti bisa. Contohnya apa Pak Menteri? Misalnya kalau nanti super apps itu sudah di-launching, contohnya yang mungkin selama ini layanan kepada publik yang paling banyak dibutuhkan dari kementerian ini yang bisa disolusinya lewat apps itu apa? Banyak, karena kan kita punya 500 layanan sekarang. Hampir 560-an sekian layanan. Sebagian besar di Kementerian, di Direktorat Jenderal KI sekarang itu sudah by digital. Tetapi masih banyak proses-proses yang terkait dengan pemeriksaan substantif yang masih dilakukan secara manual. Pendaftarannya sudah digital. Tapi proses pemeriksaannya masih manual. Nah, sekarang kita sudah melakukan yang namanya pendaftaran otomatis POPHC. Pendaftaran otomatis hak cipta. Butuh waktu 5 menit, klik nih, walaupun itu belum jadi super apps-nya. Sekarang sudah 5 menit selesai, langsung hak ciptanya keluar. Jadi misalnya yang lagu atau puisi, buku, atau apa buku, itu otomatis. Jadi sendiri aja, langsung keluar otomatis. Nah, karena itu akhirnya saya berpikir, saya kemarin rapat kerja pengendalian semester 1, saya sampaikan, kita harus menggunakan AI di merek, supaya nanti proses pemeriksaan yang persamaan pokok yang harus diperiksa 7
7 lapis. Dengan kita menggunakan AI, kita tinggal butuhkan satu pemeriksaan, yakni pemeriksaan soal etik. Karena AI belum mampu menjangkau itu. Jadi 6 lapis itu kita bisa potong. Jadi meninggalkan satu. Nah demikian pula halnya di AHU. Sekarang layanan apostil kita untuk, itu kan sekarang dinikmati. Di seluruh Indonesia maupun orang di luar negeri nggak perlu datang, semua bisa selesai. Nah itu beberapa contoh-contoh, belum lagi termasuk yang pendaftaran badan usaha. Sekarang terbukti kemarin pendaftaran Koperasi Merah Putih, program prioritas Presiden. Itu salah satu pertanyaan saya juga. Karena jadi banyak juga masyarakat berpikir, apa bisa secepat itu, bisa 80.000 sekian ya? Diceritain Pak. Sebetulnya itu 80.000 itu nggak akan diluncurkan kalau 80.000 badan hukum itu nggak selesai ya. 21 Juli kemarin. Gimana ceritanya itu? Kalau saya kan selalu, kan kami ini kadernya Bapak Presiden. Beliau berkata aja itu sudah memberi instruksi bahwa harus kita lakukan. Apa yang menjadi kewenangan kami di Kementerian Hukum, kebetulan badan hukumnya kan ada di Kementerian Hukum. Nah, Pak Menko sebagai Ketua Satgas, Pak Menko Pangan, Pak Sulhas, saya sampaikan, Pak, ini kalau mau cepat, ini saya akan bantu untuk membuat layanan khusus untuk Koperasi Merah Putih. Kodenya adalah Merah Putih. Mbak Uni tahu nggak? Gimana mungkin lahir 80.081 koperasi Merah Putih dengan hanya 2.000 notaris yang boleh membuat akte koperasi. Oh beda ya berarti ya? Beda, notaris umum dan notaris yang harus membuat. Saya lakukan diskresi untuk itu. Saya berkomunikasi dengan teman-teman Ikatan Notaris, dengan Menteri Koperasi, Menteri Desa. Kita ini diperlukan diskresi. Tapi hanya khusus untuk Koperasi Merah Putih. Dan akhirnya bisa diterima oleh semua pihak. Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri memberi dukungan. Karena kan masih ada mungkin di daerah dinas-dinas koperasi. Nah, kita bekerja bersama. Dan sekarang Alhamdulillah. Itu prosesnya berapa bulan ya Pak Menteri ya? 2,5 ya. Iya, 2,5 bulan cepat. Apa itu jangan-jangan itu sebuah capaian pembentukan badan hukum yang paling cepat dan paling banyak dalam paling sejarah? Banyak, ini rekor dunia harusnya. Benar, itu rekor dunia yang bisa dilakukan oleh satu negara. Cuman saya, karena ini kan tugasnya Pak Menko Pangan ya, kami kebetulan hanya membantu untuk pendirian badan hukumnya, kita lakukan. Tapi yang krusial kan dua tuh, pembentukan badan hukum sama rekrutmen kan, untuk pengurus ya. Alhamdulillah semua bisa. Pokoknya kita jalankan instruksi Presiden dan menurut itu bagus, itu bisa menggerakkan ekonomi di pedesaan, bukan hanya sekedar mendirikan badan hukumnya, tapi nanti kan akan ditindaklanjuti dan rapat-rapat terkait dengan Koperasi Merah Putih ini terus berlanjut. Kami akan rapat lagi, sudah diundang oleh Pak Menko Pangan untuk menyiapkan regulasinya, lagi juga kita siapkan bersama-sama di Kementerian Hukum. Apalagi yang dalam 150 hari ini dianggap sebagai sesuatu yang ada terobosan dan kemajuan yang sudah dilakukan? Kan dari awal saya mencanangkan cuma 2. Tapi kelihatan sedikit, tapi sesungguhnya ini jantung. Ini pemompa untuk memastikan seluruh birokrasi ini berjalan baik di Kementerian Hukum. Kalau digitalisasinya sudah beres, maka potensi untuk melakukan praktek-praktek yang selama ini menjadi sorotan itu pasti akan berkurang. Saya tidak bilang 100% akan berhenti. Pasti berkurang. Pasti berkurang dan signifikan. Itu signifikan. Yang kedua, itu memudahkan saya untuk melakukan controlling. Karena saya tidak mungkin bisa mengontrol seluruh kementerian hukum yang tersebar di seluruh Indonesia, karena kami punya 33 kantor wilayah. Tapi dengan digitalisasi, satu ruangan, war room yang Mbak Uni sempat lihat, itu pasti akan bisa.
berapa produknya, berapa penerimaan negara, berapa yang sudah dikeluarkan, semua bisa terkontrol dengan digitalisasi. Jadi saya percaya itu bisa. Yang kedua adalah merit system. Jadi orang yang bekerja secara baik, di mana-mana saya selalu bilang. Saya sampaikan kemarin dalam rapat kerja. Teman-teman tidak usah dekat kepada saya secara fisik. Nggak usah. Kalau kalian mau saya perhatikan, beri saya prestasi, dan saya pasti hargai. Anda dekat secara fisik atau tidak, Anda buktikan bisa bekerja, saya pasti promosikan. Yang punya keahlian dalam IT, sebenarnya banyak. Mereka kreasinya, akhirnya banyak sistem yang mereka buat. Nah, sekarang saya bercita-cita sampaikan kepada Pak Sekjen sebagai Ketua Transformasi Digital. Saya pingin 2027 kita bekerja sama dengan universitas yang ada di Indonesia. Kan sekarang seperti sekarang, saya ngambil konsultan, bukan konsultan, penasehat kehormatan menteri di bidang IT, itu dosen ITB. Nah, saya juga pingin nanti ke depan seluruh sistem ataupun aplikasi yang ada di kita, kalau itu bisa di-develop di dalam negeri, bekerja kan, masa ITB nggak bisa? Benar. Masa ITS nggak bisa? BINUS juga ada, Gunadarma juga ada, yang concern ya di IT, harusnya bisa. Bayangkan berapa banyak yang harus kita belanjakan dan yang menerima manfaat itu orang luar. Nah, akhirnya semua berkomitmen untuk kita lakukan itu. Sekarang saya percayakan sepenuhnya kepada Pak Sekjen dan penasehat kehormatan menteri untuk mendevelop dan sekaligus supaya mereka bisa bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi. Nah, ini saya ngelihat yang peraturan perundang-undangan. Saya melihat ini ada RUU Prioritas Nasional, ada RUU Narkotika, Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, Keamanan dan Ketahanan, Jaminan Benda Bergerak, Gerasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, Pelaksanaan Pidana Mati. Saya ingin ingat gimana Pak Menteri mengatur skala prioritas untuk mengerjakan RUU ini. Pertama, kan sudah ada RUU prioritas. Tapi saya tidak apa ya? Saya juga harus mengakui. Ini yang sementara kami tertibkan. Tentu karena ada skala prioritas Bapak Presiden. Sekarang, saya selalu sampaikan bahwa pemerintahan itu kalau mau tertib, apa yang tercantum di dalam undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang dan menengah kita, itu yang harus menjadi tolak ukur untuk kita membuat regulasi. Karena di sana semua capaian itu yang akan dituju ada. Nah, harusnya pun juga pembangunan di bidang hukum, terutama regulasi salah satunya, itu harus mendukung arah itu ke sana. Nah, saya di awal sudah sampaikan dan saya sudah menugaskan kepada BPHN, juga kepada Dirjen PP, Mbak Uni, agar meneliti, karena kita punya sekarang, kita ini over regulasi. Kalau tidak salah, hampir 85.000. Regulasi kita. Pusat sampai daerah. Pusat sampai daerah. Itulah yang membuat Bapak Presiden kemarin pusing dengan soal pupuk, ya kan? Iya, sempat ada 140-an yang di scrap ya. Di scrap. Tanpa diminta oleh Bapak Presiden, saya sudah meminta kepada staf, karena kita tahu nih apa maunya Bapak Presiden. Beliau mau harus sinkron antara undang-undang dan yang bikin rumit yang seharusnya bisa lebih mudah. Tidak boleh berpikir secara sektoral. Nah, karena itu sekarang saya lapor kemarin ke Pak Mensesnek. Pak Mensesnek, saya lagi minta untuk dibuat di bidang investasi. Undang-undang apa yang saling bertentangan dengan PP-nya, dengan Perpres, dengan peraturan daerah, semua. Ini harus ada studinya. Termasuk di undang-undang sektoral yang lain. Sektor perhubungan, jadi yang saling berkaitan. Jadi sekarang relatif jauh lebih bagus dan mudah-mudahan cepat selesai. Saya serahkan kepada Bapak Presiden. Nanti toh juga Bapak Presiden yang akan menentukan. Kalau ingin dipercepat, kita percepat.
tentu yang sesuai dengan arah dan pembangunan jangka panjang kita dan menengah yang akan kita tuju sampai tahun 2045. Kenapa saya tanya ini? To the next question adalah ada kritik bahwa proses perumusan dan pembahasan undang-undang, rancangan undang-undang, tentu salah satu yang ramai adalah RUU TNI ya, itu berjalan tidak cukup transparan dan partisipatif. Gimana Pak Menteri menanggapi ini? Saya nggak tahu ya apa ukurannya itu tidak transparan dan tidak partisipatif. Tadi kan kita sudah bilang digitalisasi. Betul. Kalau saya dulu di Balek, kan semua persidangan saya buka. Baik itu sebelum dimulai kita mendengarkan masukan, kemudian pada saat persidangan kita buka di kanal YouTube dan media sosial. Yang masalah kadang-kala, saya tidak bilang tidak ada masalah di sana, seperti yang Mbak Uni sampaikan. Tetap ada masalahnya. Tapi yang masalah itu adalah seringkali nanti setelah proses pengambilan keputusan, ya, bukan saya tidak bicara soal 1-2 undang-undang, tapi ini pengalaman saya nih. Saya juga perlu melakukan karena ini tadinya di DPR. Ya, kritik juga kepada teman-teman yang sering mengkritik gitu. Maksudnya dari awal concern, sehingga pada saat kita undang untuk hadir, kemudian itu betul-betul masukannya bisa diberikan gitu. Nah, rata-rata pengalaman saya nanti di akhir pada saat mau pengambilan keputusan baru rame-rame, mungkin baru baca semua tuh. Ya kan, padahal prosesnya kan dalam sebuah pembentukan undang-undang lama. Jadi kayak seperti undang-undang TNI ya, itu kan sudah lama. Orang bilang nggak ada partisipasi publiknya, kan boleh dicek dokumennya. Sama dengan RUU KUHP kemarin. Saya rasa kalau sampai RUU KUHP lagi dikatakan tidak melibatkan partisipasi publik, saya nggak tahu. Bayangkan, saya perintahkan kepada Wakil Menteri Hukum dan Sekretaris Jenderal dan Dirjen PP. Saya pingin seluruh kampus tahu semua. Dan akhirnya diselenggarakan. Seluruh kampus yang memiliki fakultas hukum seluruh Indonesia ikut. Gimana lagi bentuk partisipasi publik yang kita tidak libatkan? Belum yang terbatas. Ya, yang kita undang sebagai narasumber, yang offline. Ini yang online. Seluruh kampus se-Indonesia yang punya fakultas hukum. Semua ikut. Nah, karena itu kita bicara ke depan. Apa yang kami lakukan? Mungkin proses kenapa kita selalu bertanya kenapa kok saya tidak tahu siapa yang seharusnya melakukan. Kenapa kok draft itu misalnya tidak di-share? Katakanlah misalnya ditaruh di websitenya kementerian atau di DPR. Siapa yang harusnya melakukan itu? Sehingga tidak ada semacam itu kan yang dibahas tuh masih draft yang nomor berapa gitu ya. Bukan, kalau seperti pengalaman saya di Balek dulu ya. Dibagi atau tidak, itu kan pembahasan kan terbuka tuh. Kan bisa diikuti. Ya kan? Bisa diikuti. Memang dulu perdebatannya bahwa ada menyangkut soal mana yang boleh sudah diedarkan, mana yang enggak. Pada tahap mana yang sudah bisa dipublikasikan atau tidak. Nah, ini juga penting buat publik ya. Nah, karena itu saya rasa nanti Mbak Uni, karena dengan semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat yang diiringi dengan karena tingkat pendidikan yang semakin baik, ekonomi yang semakin baik, maka pemenuhan keinginan akan hak-hak publik itu tidak bisa kita tolak. Itu pasti. Lambat atau cepat itu pasti akan terjadi. Nah, karena itulah kenapa selalu saya katakan, ayo kita dukung. Saya balik lagi ke program digitalisasi. Bukan, program Bapak Presiden. Oke. Kenapa MBG itu penting ya? Ini bro, salah satunya adalah kalau anak-anak kita sehat, punya gizi yang bagus, pendidikannya dengan sekolah rakyat, dengan semuanya, akhirnya bisa punya pendidikan yang bagus, kan daya kritisnya baru kita bicara tahapan demokratisasi. Kalau sekarang kita bicara demokrasi, kan hanya terbatas buat Mbak Uni, buat saya, dan teman-teman yang lain. Tapi sebahagian besar yang hidup di bawah, gimana kita mau bicara demokrasi dengan mereka? Literasinya harus ditingkatkan ya. Karena Pak Menteri ngomong soal RUU KUHP, sekarang kan yang menghangat ini nih ya. Saya mau tanya dua hal aja. Dari
9-10 pasal-pasal yang dianggap kontroversial oleh masyarakat sipil ya. Yang pertama ini karena perempuan concern soal restoratif, penyelesaian lewat restoratif justice. Yang saya nggak tahu pasal 76 atau yang dianggap ini akan merugikan korban, dan mayoritas korban ini kan perempuan. Padahal kalau konsep restoratif justice itu harus sangat memperhatikan kepentingan dari korban ya. Jadi kalau misalnya diselesaikan secara adat, quote unquote, tapi nanti itu tidak memberikan kepastian hukum dan membiarkan pelaku dan aparat itu ya udah selesai begitu saja. Gimana nanti ujungnya jadi melihat gini, pendapat itu? Kan makanya saya bilang soal keadilan itu kan perspektif agak sulit buat kita bisa seragam menyangkut soal apa sih keadilan itu? Perdebatan soal keadilan ini kan bukan sekarang, Mbak Uni. Udah bertahun-tahun dan tidak pernah sepakat untuk satu hal aja soal adil. Nggak ada. Karena perspektifnya beda-beda. Kita punya hukum positif di Indonesia kan banyak. Kan kita tidak tunggal menganut satu sistem hukum. Kita ada sistem hukum yang katakanlah yang tertulis, KUHP. Ada sistem hukum Islam, ada sistem hukum adat kita, dan itu berlaku semua, kita akui. Ya kan? Nah, mungkin di kawasan tertentu adatnya lebih kental. Untuk penyelesaian proses restoratif justice-nya, kalau tempat kejadian perkaranya ada di situ, dan masyarakatnya lebih, kan agak kita tidak mungkin bisa menerapkan satu sistem hukum karena kita mengakui beberapa sistem hukum yang ada di kita, termasuk di dalamnya adalah sistem hukum adat. Kayak seperti kita bicara Aceh, bagaimana di sana syariat Islam diakui. Kita bicara tentang sistem hukum yang di luar yang berlaku di Aceh, tidak ketemu kita. Nah karena itu di tempatnya kita tidak boleh bicara generalnya, jadi harus lihat konteksnya. Karena itu mengakomodir semua sistem hukum dan kearifan lokal di kita. Intinya adalah saya setuju bahwa konsep restoratif justice terutama terhadap korban itu harus yang menjadi perhatian utama. Saya setuju itu. Dan sebenarnya nafas RUU KUHP kita itu ke sana. Ini perspektif aja atau tafsiran yang berlebih karena apa ya? Ada kekhawatiran, kecurigaan mungkin. Tapi menurut saya semua konsepnya sama. Saya yakinkan bahwa itu perlindungan kepada korban pasti menjadi perhitungan yang terutama perempuan dan anak-anak yang biasanya kasus yang terkait ya. Iya. Nah, yang satu lagi adalah yang ramai adalah soal tidak ada batasan penahanan. Yang tadinya berapa 24 jam 1 hari, tapi ini jadi tidak ada penangkapan ya. Jadi ini menjadi tidak terbatas dan ini dianggap eksesif. Tidak mungkin. Nanti coba saya lihat. Ini baru saya dapat informasi kalau menyangkut soal penangkapan. Makanya jadi, dicek kan ini yang komplain-komplainnya ya. Nanti akan saya cek ya. Karena kalau tidak investigasi khusus tanpa kontrol, termasuk hak korban dan kelompok rentan yang belum nanti operasional. Mbak Uni nanti beri masukan ke saya. Apalagi kalau kayak seperti penangkapan tanpa batas, tanpa kalau yang namanya penangkapan di KUHP kita sekarang itu hanya 1 kali 24 jam. Oke. Jadi itu tidak akan harusnya logikanya unlimited ya. Ya, tapi ini baru saya dengar ini yang ini. Karena kalau penangkapan tidak ada batas, wah bahaya. Iya. Ya kan bahaya. Itu bukan hukum lagi. Oke. Nah, gitu. Oke. Terakhir karena kita tadi sudah mulainya dengan abolisi dan amnesti. Saya ingin tahu behind the scene. Jadi sesudah yang jumpa pers, kehidupan seorang Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas sesudah jumpa pers di DPR malam itu, sampai sekarang, sampai kemarin dari istana, dari Hambalang kemarin ke Hambalang juga ya? Saya tidak ke Hambalang. Oh ya, ke istana terus kemudian harus menyampaikan ke KPK, lalu ke Kejaksaan Agung. Apa yang terjadi dalam 2 kali 24 jam terakhir ini? Sama aja Mbak Uni. Tapi kan ini sesuatu yang nggak biasanya kan? Iya, tapi kalau saya kan kebetulan di dunia politik, di dunia hukum, menurut saya semua tugas yang saya jalankan, yang diberi tanggung jawab kepada saya selesaikan. Ya. Tapi prosesnya cepat banget ya?
supaya keduanya segera bisa meninggalkan tahanan kan? Kan masalahnya kan berlaku sejak ditandatangani. Betul, 1 Agustus. 1 Agustus. 1 Agustus. Bayangkan kalau lewat jam 12.01. Kasihan. Kan berarti negara lalai untuk membebaskan orang yang seharusnya berlaku Sebelum jam 12 sebelum malam. jam 12 malam. Nah, karena itu kemarin jangan disalahartikan kalau kemudian kebetulan pada saat kami rapat untuk Pak Wamensesnek serahkan kepada Menteri Hukum, kan kalau abolisi yang ditugasi itu adalah Menteri Hukum dan Jaksa Agung. Udah Pak, nanti saya yang minta ke sana. Kemudian karena kebetulan jalurnya mau ke KPK, itu dititipkan. Kalau bisa, karena ini harus cepat, maka saya tugaskan ke Pak Dirjen untuk mampir ke KPK. Apakah itu jadi masalah kok Menteri Hukum? Enggak. Mbak Uni tahu nggak? SK partai aja saya yang antarkan ke kantor partai. Ya, boleh tanya teman-teman di PKS. Saya antarkan di hari Sabtu, hari libur lagi, ya sama hari ini. Saya antarkan karena mereka butuh untuk konsolidasi secepatnya. Saya sampaikan sama Presiden PKS, Bapak Presiden tunggu di kantor, saya yang datang antarkan. Jadi, nah, teman-teman yang lain juga sama ya. Semua pendaftaran partai politik, nggak ada yang lama dikit ya, 1 hari, 2 hari, semua clear, selesai, nggak ada. Apalagi ngantarin sesuatu yang peristiwa besar dan itu memang tugas antar kementerian. Jadi bukan sesuatu yang istimewa. Terakhir banget, karena kemarin kan ada yang penghinaan presiden juga dapat amnesti ya. Apakah ini bisa dibaca sebagai bahwa selama Presiden Prabowo menjabat itu kasus-kasus seperti ini akan juga mendapatkan amnesti? Pasti. Karena di awal beliau selalu kan bilang kan Mbak Uni udah. Resiko menjadi seorang presiden itu adalah harus berani untuk menerima kritika, kadangkala makian. Itu resiko. Sama halnya kayak seperti saya sebagai menteri sekarang. Kalau di media sosial, wah Menteri Hukum, bagi mereka yang nggak puas. Menteri Hukum, ya udah kita terima. Itu resiko yang harus dipikul. Nah, itu membuktikan bahwa Bapak Presiden dalam pembangunan demokrasi kita sebenarnya beliau nggak perlu ngomong dengan tindakan. Satu tindakan itu bisa send the message strong. Dan katanya sih yang menganggap putusan abolisi dan amnesti ini sebagai sebuah terobosan, satu keputusan atau 2 keputusan lah, karena ada banyak keputusan tapi ini bisa menjadi terobosan buat mungkin 100 masalah yang terjadi di Republik ini gitu ya. Dan ini bukan yang terakhir loh amnesti. Ini nanti ada jilid 2. Sebelum 17 Agustus atau? Saya belum tahu nih. Karena lagi proses verifikasi dan mungkin ada jilid 3. Jadi bukan yang gitu. Sebagai komitmen beliau dan saya jalankan karena dari awal beliau sampaikan seperti itu. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Mbak Uli. Penjelasannya mudah-mudahan ini bisa membuat beberapa pertanyaan yang dalam 2x24 jam ini datang dari publik itu bisa mendapatkan jawabannya dan kita menunggu terobosan-terobosan berikutnya dari Presiden Prabowo yang jelas terobosan yang bisa menjamin bahwa demokrasi dan hukum menjadi panglima di Republik Indonesia yang kita cintai. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Oke, Mbak Uni, sekali terima kasih.